Materi yang pertama ada definisi dakwah, di mana secara etimologis kata dakwah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar, yaitu da'ayat udawatan, yang artinya menyeru, mengajak, memanggil. Kata tersebut telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dakwah memiliki arti penyiaran, propaganda, penyiaran agama di kalangan masyarakat, dan pengembangannya seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan agama. Definisi dakwah menurut para ahli. Di video sudah tertera beberapa ahli, namun saya akan menjelaskan sebagian ahli saja. Yang pertama adalah definisi dakwah menurut Syekh Ali Mahfud. Menurut beliau, dakwah adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Selanjutnya adalah dakwah menurut Profesor Ahas Jmi. Menurut beliau, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Oke teman-teman, berikutnya adalah pengertian dakwah menurut Profesor Toha Yahya Omar. Menurut beliau, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Baik, selanjutnya ada etika komunikasi dalam Islam. Etika komunikasi dalam Islam sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama ialah prinsip qaulan karimah atau perkataan yang mulia. Yang kedua ialah prinsip qaulan sadida atau perkataan yang benar atau lurus. Yang ketiga ialah prinsip qaulan ma'rufah atau perkataan yang baik. Yang keempat ialah prinsip qaulan balighah atau perkataan yang efektif atau keterbukaan. Yang kelima ialah prinsip qaulan layyinah atau perkataan yang lemah lembut. Dan yang terakhir ialah prinsip qaulan maisira atau perkataan yang pantas. Apa itu qaulan? Qaulan merupakan ucapan atau perkataan seseorang ketika melakukan komunikasi antar sesama manusia. Profesor Islam Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan di dalam tafsir bahwa qaulan adalah ucapan yang baik, perkataan permintaan maaf, dan perkataan yang halus yang sesuai dengan tuntutan agama. Yang berarti, qaulan adalah tata cara atau etika berkomunikasi yang berasal dari Al-Quran. Al-Quran memberikan arahan atau nilai-nilai yang positif tentang tata cara berkomunikasi yang baik dan benar. Dengan demikian, terjadilah hubungan yang erat antar sesama manusia. Maka dari itu, untuk seseorang berkomunikasi harus menggunakan prinsip yang jelas, dengan tujuan komunikasi yang dijalin menjadi baik dan hubungan menjadi harmonis. Kita move ke pembagian macam-macam dari qaulan itu sendiri ya. Yang pertama adalah qaulan karimah, yaitu pengungkapan sesuatu dengan kata-kata yang baik, mulia, indah, santun, penuh dengan keutamaan, dan membuat orang yang mendengarkannya merasa dihormati dan juga dimuliakan. Nah, contoh penerapannya itu konsep qaulan karimah sebagai salah satu ragam komunikasi verbal dan juga dijelaskan nih teman-teman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Di dalam ayat ini ditegaskan perintah Allah untuk berkata-kata yang baik dengan perkataan yang mulia terutama kepada orang tua, serta larangan berkata buruk. Seperti mengucapkan kata ah saja tuh tidak boleh. Nah, kita lanjut yuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai qaulan sadidan dan penerapannya dalam dakwah. Al-Quran menyebutkan istilah qaulan sadidan yang dapat diterjemahkan sebagai perkataan yang lurus atau benar. Kalimat qaulan sadidan disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 9 dan Al-Ahzab ayat 70-71. Qaulan sadidan berdasarkan arti dari kedua surat tersebut, yaitu suatu pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi materi, isi, maupun pesan. Bila dihubungkan dengan dakwah, maka kegiatan penyampaian pesan-pesan kebenaran haruslah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan normatif ajaran Islam. Dalam penyampaian Islam ini diperlukan sebuah kemasan yang cermat, jitu, dan tepat, sehingga dapat pula mengenai sasaran. Jadi, sebagai seorang dai membutuhkan strategi dalam menggunakan kata-kata yang tepat, agar kebenaran itu bisa diterima sebagai sebuah kebenaran, karena kebenaran inilah yang menjadi agenda kerja bagi dai. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah merupakan ucapan yang menyenangkan hati, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kemarahan.
atau kesedihan orang lain. Salah satu penggunaan kata ini dalam Al-Quran adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kewajiban orang-orang kaya atau orang kuat terhadap orang-orang miskin atau orang lemah. Metode penyampaian qaul ma'rufah diantaranya ada hiwar, yang kedua ada jidal, bayan, dan ada juga tadkir, dan tablik, tabsyir, ijhar, ta'aruf, atau tawashi. Yang selanjutnya ada nasihat, irsad, wa'aj atau ma'ujiyah, dan terakhir ada idhal al-syurur. Sekarang saya, M. Ardi Agus Septian, akan mempresentasikan tentang qaulun baliga. Kata balig berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Qaulun baliga artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung kepada pokok permasalahan, dan tidak bertele-tele atau berbelit-belit. Quran atau ayat yang berhubungan dengan qaulun baliga adalah ayat An-Nisa ayat 63, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berikanlah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka qaulun baliga, perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Gaya bicara dan pilihan kata dalam berkomunikasi dengan orang awam tentu harus dibedakan saat berkomunikasi dengan kalangan cendekiawan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai qaulan layyina dan penerapannya dalam berdakwah. Satu komunikasi Islam dalam konteksnya dikenal dengan nama qaulan layyina. Ini dapat dipahami dan dimaknai sebagai salah satu landasan teoritis sebagai pengembangan ilmu komunikasi Islam. Kata layyina dalam kamus Al-Munawwir adalah bentuk masdar dari kata lana yang mempunyai arti lunak, lemas, lemah lembut, atau halus akhlaknya. Syekh As-Suyuti dan Al-Mahali Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain mengartikannya dengan sahla natifah, yaitu mudah atau lemah lembut. Istilah qaulan layyina disebutkan dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Toha ayat 44, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Menurut ulama kontemporer, Syekh Wahbah Az-Zulaihi menafsirkan ayat tersebut yang mana memaparkan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun. Maka katakanlah kepada Fir'aun dengan tutur kata yang lemah lembut, penuh persaudaraan dan manis didengar, tidak menampakkan kekerasan, dan nasihatilah dia dengan ucapan yang lemah lembut agar ia lebih tertarik, karenanya ia akan merasa takut dengan siksa yang dijadikan oleh Allah melalui lisanmu. Maksudnya adalah agar Nabi Musa dan Nabi Harun meninggalkan sikap yang kasar pada saat berbicara atau berdakwah kepada Fir'aun. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa qaulan layyina memiliki makna kata-kata yang lemah lembut, suara yang enak didengar, sikap yang bersahabat, dan perilaku yang menyenangkan dalam menyeru agama Allah. Dengan kata-kata qaulan layyina, orang yang diajak berkomunikasi akan merasa tersentuh hatinya, tergerak jiwanya, dan tenteram batinnya sehingga ia akan patuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan definisi qaulan maisuran. Nah, maisuran itu berasal dari kata yasara yang artinya mudah atau gampang, atau al-munawir. Nah, ketika kata maisuran itu digabungkan dengan kata qaulan menjadi qaulan maisuran, artinya yaitu berkata dengan mudah. Maksudnya berkata dengan mudah seperti apa? Nah, jadi kata-kata yang digunakan itu mudah dicerna, mudah dipahami, sehingga bahasa yang disampaikan akan mudah dicerna oleh masyarakat umum. Nah, ini menjadi tugas bersama untuk menyampaikan pesan moral dengan jelas dan gamblang. Sekian, terima kasih.